kawan lama kini bersua. Saya, Kusnan asal Sulut, hari menyapa sahabat semua. SMK Negeri 7 Manado memiliki dua lokasi yang berbeda, yaitu Pulau Bunaken dan Daratan Sindulang 2, Tuminting, Manado. Gerakan literasi sekolah GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Keterampilan menulis merupakan tahapan akhir yang dikuasai siswa, karena siswa dapat menulis dengan baik apabila keterampilan berbahasa lainnya seperti menyimak, berbicara, dan membaca telah dimiliki siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar bahasa Indonesia di SMK, keterampilan menulis merupakan hal yang sulit bagi siswa. Akhirnya muncullah ide saya untuk mengangkat sebuah model pembelajaran, yakni model arisan kata. Ini merupakan jawaban bagi para guru yang kesulitan mengajar siswa untuk menulis. Dari model ini, siswa akan lebih aktif dalam berpikir, dalam memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. Kemandirian siswa akan nampak jelas ketika mereka diberikan kesempatan untuk merajut karya sastra. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, langkah yang saya lakukan adalah menggali informasi dari setiap peserta didik tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam menulis. Sebagai guru, saya mendengarkan keluhan mereka dan mencari alternatif solusi sehingga mereka bisa menulis. Maka melalui kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mempersembahkan pembelajaran berdiferensiasi, yakni pemanfaatan model arisan kata dalam meningkatkan gerakan literasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi gaya belajar murid. Dari hasil mengidentifikasi gaya belajar murid, maka didapatkan 14 murid yang visual, 7 murid yang auditori, dan 3 murid yang kinestetik. Setelah mengidentifikasi gaya belajar murid, langkah selanjutnya adalah memperkenalkan bahan yang akan digunakan dalam menulis dengan menggunakan model arisan kata sebagai bagian dari diferensiasi konten. Pertama adalah toples bekas. Bahan yang kedua adalah jadi menggunakan kertas HPS atau kertas, dan yang ketiga adalah gunting. Yang keempat adalah kamus. Nah, saat ini adik-adik kita sangat sulit untuk mencari kamus yang begitu tebal. Tetapi oleh pemerintah melalui Badan Bahasa yang Dikbudristek sudah menyiapkan namanya aplikasi tentang kamus, namanya KBBI 5. Jadi adik-adik silakan masuk di gawai kalian di melalui Play Store, kemudian cari KBBI 5. Di situ kalian bisa unduh dan bisa mencari kata-kata. Oke adik-adik, jadi itu 4 bahan yang akan kita gunakan dalam penerapan
penulis pemula dengan menggunakan model arisan kata. Selanjutnya, diferensiasi proses. Dalam proses ini, siswa yang auditori mengumpulkan kata-kata dasar yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siswa yang kinestetik menggunting kertas dan menuliskan kata dasar dari yang disebutkan oleh siswa yang auditori, sekaligus menggulung dan memasukkannya ke dalam toples. Sedangkan siswa yang visual menguraikan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang indah hingga membentuk sebuah bacaan yang bermakna, sekaligus membacakannya di hadapan teman-temannya. Dalam diferensiasi proses ini, peserta didik melakukan aksi yang terdiri atas: pertama, pengumpulan kata sebanyak 250 kata dasar. Ini dilakukan oleh peserta didik yang auditori. Yang kedua, pengguntingan kertas berukuran kecil. Ini dilakukan oleh peserta didik yang kinestetik. Yang ketiga, proses penulisan kata dasar di atas kertas yang telah digunting berukuran kecil. Ini juga dilakukan oleh peserta didik yang kinestetik. Kemudian keempat, proses penggulungan kertas berukuran kecil yang telah bertuliskan kata dasar. Ini pun tetap dilakukan oleh anak yang kinestetik. Kelima, pengurutan kata dasar melalui proses pengocokan atau pencabutan dari kata dasar ke dalam toples. Ini dilakukan oleh siswa yang auditori. Kemudian keenam, pengurutan atau penomoran kata berdasarkan hasil dari pengocokan atau pencabutan yang dilakukan pula oleh peserta didik yang auditori. Dan yang terakhir adalah pengurutan kata, penguraian kata membentuk sebuah kalimat sehingga tersusun sebuah cerita yang menarik. Nah, ini dilakukan oleh peserta didik yang visual. Berikut adalah diferensiasi produk, di mana peserta didik akan mempresentasikan kata dasar
yang sudah dikocok atau dicabut dari dalam toples yang telah diberikan nomor, kemudian akan membentuk sebuah kalimat hingga akan menjadi sebuah cerita yang menarik. Perkenalkan, nama saya Elisa Priscilia Tatamang, mewakili kelompok 1. Perkenalkan, saya Anggraini Immanuela Mandalika, mewakili kelompok 2. Perkenalkan, saya Stevi Horompato, mewakili kelompok 3. Perkenalkan, saya Teresia Marcelamande, mewakili kelompok 4. Perkenalkan, saya Anissa Ibrahim, mewakili kelompok 5. Perkenalkan, saya Kartika Halim, mewakili kelompok 6. Kelompok 1, kumpulan 250 kata. 1. Bosan, 2. Tangis, 3. Minum, 4. Makan, 5 lari. Kumpulan 250 kata, kelompok 2. 75 asap, 76 api, 77 air, 78 awan. Kumpulan 250 kata, kelompok 3. 117 media, 118 proyek, 119 enak, 120 anak. 250 kata, kelompok 4. 1. Mandi, 2. Tempur, 3. Uang, 4. Kamar, 5. Mula. 250 kata, kelompok 5. 150 lelah, 151 warna, 152 balon, 153 hasil. 250 kata, kelompok 6. 247 rendah, 248 retak, 249 rokok, 250 roti. Pada hari itu, saya pergi ke kampus untuk mendaftar kuliah. Saya mengambil jurusan informatika. Dan ketika saya tahu bahwa jurusan tersebut sangat sulit, saya terkejut atau itu sangat mengejutkan bagi saya. Pagi itu udara terasa dingin. Semalam memang habis hujan. Apalagi suasana kampung yang masih banyak ditumbuhi pohon-pohon besar serta suara burung-burung yang berkicau. Namun tidak menyerutkan semangat Noela untuk bersiap-siap ke sekolah. Hidup pasti ada masalah, dan setiap masalah pasti ada pagi. Hari ini, hari pertama Diana untuk masuk sekolah menengah atas. Sebelum diterima, Diana melakukan uji kompetensi, dan hasil dari uji kompetensi sangat bagus. Pada awalnya, langit terlihat cerah dan matahari bersinar terang. Bukit-bukit menjulang tinggi dengan indahnya. Dengan sepintas lalu, bulan datang membawa malam. Rumah di kampungku mulai nampak penerangan. Berikut salah satu produk dari kelompok yang telah menjadi sebuah cerita hasil olahan dari arisan kata. Dengan model arisan kata, peserta didik dapat memahami cara menulis sebagai penulis pemula sehingga mereka tidak kesulitan lagi dalam mengimplementasikan atau memberikan contoh-contoh tulisan yang terbaik untuk mereka. Dengan model arisan kata ini memudahkan peserta didik untuk mengekspresikan segala cita dan harapan yang telah lama terpendam dan kini mereka menemukan cara baru untuk menulis menjadi penulis pemula.
terkenang indah dalam bahagia. Cukup sekian dari saya. Mari satu, bangun Indonesia. Demikian yang dapat saya persembahkan. Semoga menjadi abadi dalam kehidupan nyata untuk anak bangsa yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.